Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Jumat, kita mau salat Jumat di masjid yang salah satu masjid besar di Kota Wuhan. 2 tahun yang lalu di sekitar masjid ini ada pemukiman karena ada Berapa layar mampir nukar? Layar mampir berapa nukar? Pertama, 40. Di Bukalapak kan pian nukar ya? Di Supe. Supe. Tak murah bisa ada supe lah. Anak pun kan. Nya bisa wang laleh. Mana aku ngaji nang kayak itu. Oke lagi tak. Berarti sentuhnya nih kada fungsi leh. Endak wara ya lah. Tatap empat ditumbul nih. Namanya apa? Kan sentuh nih empat ditumbul. Beueh delem belen ya lah. Ipang nang ditukar nih kan. Sentuh ada nih kada fungsi. Sentuh di layar. Ada fungsinya selain ditumbul sini. Kan tumbul kisah nemicikan nih. Beli. Namanya kan home kembali kan. Betul hanya ya malam nih. Ini lebih kayak klub nang tadi bisa kartuman.
Ini kan meron takang dia bila kebanyakan nanti di masuk Apa ya? gamnya halus kalau ini. Gini mana? Apa? Yang pangnya. Ditahan nggak? Tahan. Oke, alhamdulillah sekarang kita mencoba ulasannya. Biasanya makanan ini dibagi 2 minggu sekali. Alhamdulillah hari ini kita dapat jadwalnya. Ini ada roti dan bulatangnya. Ini semacam sop. Teman-teman bisa lihat. Kata teman Chinese tadi, sop ini berasal dari Cina. Sebelumnya hari pikir sop ini berasal dari Cina. Ternyata dari Cina. Coba bismillah. Oke, masih ada coba supnya. Ya, ini ada seperti bihun tapi jumbo-jumbo begini. Ini ada kacang tanah. Ini ada bubuk nasi. Masih fresh banget karena ini terasa memasukkan gitu masih mentah. Dan yang paling pokoknya adalah daging kambing. Musim dingin ini kita banyak makan daging dan daging kambing salah satunya. Fresh masih dagingnya baru disembelih tadi pagi. Kemudian cara makan rotinya ini disobek, masukkan ke kuah dengan bentar. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah, namanya tidak cara. Kita kalau ada masukan silahkan tulis di komen ya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Contoh kami itu tidur di bawah karena dipaksa nyembah raja-raja. Rajanya menyatukan mereka mengadakan
Masehi atau ditambah 9,390 Masehi. Ibu nak makan nggak perlu. Lewat apa? Lewat udara. Bernapas di situ Allah kirim makan. Di situ Allah kirim makan. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam yang maha berkah. Dan itu terjadi lagi nanti. Umat Islam di akhir zaman akan jumpa dengan Dajjal. Dajjal ini satu adalah batu di adalah emas. Manusia di anak kecil adalah semua makanan yang masih hari pertama Dajjal turun di dunia keislaman. Hari kedua juga di situ turunnya Dajjal. Hari pertama dia turun 70.000 ulama sesat itu Dajjal. Sama dengan 70.000 ulama sesat. Dajjal nggak lama, cuma 40 hari. Kamu nggak bisa dibuat. Bisa yang bisa dibuat. Bisa sekarang bilang yang pernah akan turun. Ada 41 hadis sahih yang tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Dajjal. Satu hari Nabi Muhammad ketemu Dajjal lagi tidur masih berkurang. Ini Dajjal kayak ibu saya dia model siapa tuh? Mas. Frekuensinya frekuensinya berapa? Apal kah? Hanyar ya? Frekuensinya bang? Mas ini dulu berapa mas? Hah? 22.000. Aku Tuhan, apa yang kau minta aku beri. Kita panas ya bebek. Masih akan Lah 724. Mas, ini mas. Iya lah. Iya. Dipancing sekali lagi tak mati. Dan makanan diambil tadi, minuman diambil tadi. Sehingga kata Nabi pada saat itu istri dan anak-anakmu ikat. Karena nanti kalau anakmu kelaparan, berapa hari nggak makan nggak minum, dia akan nangis-nangis. Istrimu nggak tega, tapi istrimu akan pergi. Yang bertahan orang beriman yang laki-laki. Perempuan nggak tega lihat anaknya kelontokan kalau dia akan cucu. Anak istri, anak cucu kita. Hanya Tuhan. Apa yang terjadi? Orang-orang beriman gunung-gunung, pohon-pohon, menghindar dari Dajjal. Mereka hanya makan zikir. Saya percaya kita akan turun seperti sama bencong aja kalah apalagi sama Dajjal. Sama bencong aja dia bisa lupa dengan agamanya bahwa bencong itu dilaknat. Lupa. Apalagi sama Dajjal dikasih duit, kasih emas. Kita ini kalau mau selamat dari Dajjal, mungkin kita nggak. Saya nggak yakin juga. Sepanjang menghadirkan
Orang yang biasa berkorban untuk agama, tahan. Dihina karena agama, dicaci karena agama, dipukul karena agama, dipenjara karena agama, oh dia tahan. Yang nggak tahan tuh orang yang biasa menjual agama, dapat jabatan gara-gara agama, dapat duit gara-gara agama, dipuji gara-gara agama, disanjung-sanjung gara-gara jual agama. Ini orang-orang yang sholat dicaci-caci. Kartunya pin bawa malam leh. Nah, Kada kartu malam leh. kenapa kayak? Malam nih. Oke, tinggal malam lagi. Supaya habis bawa 6 minyak. Baterai, fleksibel. Oke, Wah nanti nanya. habis. Begitu. Tapi larang gitu ganti beli tandung ya. Kata Rasulullah SAW, siapapun yang keluar dari rumah, keluar dari persembahan, dia pasti akan tersedot oleh magnet yang sangat kuat yang disebabkan oleh Dajjal ketika Dajjal sampai di kota itu. Dajjal sudah melibatkan magnetnya, diputus oleh sihirnya, yang menyebabkan Dajjal berada di kota itu langsung sujud kepada mereka langsung bunuh dan bunuh. Saat itu mereka kafir kepada Allah. Mereka sedang mengucapkan berarti siapapun yang beriman kepada Dajjal, kafir kepada Allah, ketika Dajjal sampai ke kotanya, maka sampai mati orangnya tetap kafir. Dan dia akan menjadi penghuni neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Nabi selamatkan diri istri kami, selamatkan ibu, bibi, anak-anak perempuan kami, saudara-saudara perempuan kami, tarik mereka ke dalam rumah, ikat mereka di dalam rumah. Sebutkan bahwa manusia yang terbanyak di Dajjal adalah umat kaum wanita. Karena saat itu kaum wanita menaklukkan baik secara fisik, apalagi secara iman. Ini ada beberapa tahun yang turun sejak Tuhan. Sampai Dajjal, paling lama 3 tahun, orang-orang pada bergelimpangan kelaparan. Dajjal datang menurunkan hujan dari langit, menghidupkan hewan-hewan yang mati, orang-orang yang ada di kuburan menghidupkannya semua. Maka Dajjal sendiri seluruh setan satu muka bumi dan bangsa jin ikut dengan Dajjal, tunduk pada Dajjal. Dan kalau setan saja ikut sama Dajjal, bisa bayangkan nggak bagaimana dengan manusia? Kekuatan apa yang dimiliki oleh Dajjal yang menjadikan setan-setan satu bumi tunduk kepada Dajjal, ikut Dajjal dan siap melayani Dajjal? Kekuatan apa yang dimiliki? Satu-satunya manusia yang pernah diberi oleh Allah izin memiliki kemampuan itu adalah Nabi Sulaiman, dan itu karena terpaksa setan jinnya. Sementara dengan Dajjal karena sukarela. Dajjal kita sudah sadari kemunculannya sampai kepada tingkat khawatir, loh dan ijma kemunculannya pasti terjadi. Masih pada kita bahas, silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.
Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari mana ini Suwaibib. Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman dengan mudahnya dia mengatakan sudah saya buat. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka perawi mengatakan, "Fadhahikan Nabiyyu hatta badat nawajiduhu." Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Suwaibib, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak di wajah mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan 1 tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Suwaibib tersebut. Bahkan dikatakan tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih kecuali Nuaiman itu Rasulullah akan bersedih. Jadi sebagian sahabat itu senang kalau sudah Nuaiman datang, pasti Rasulullah bahagia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nuaiman. Ini Nuaiman di kehidupan Rasulullah SAW ada orang yang seperti itu, orang yang sering minum minuman keras. Rasulullah SAW marah, bukan. Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah tidak marah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah, orang yang paling istiqomah dalam kebenaran. Maka Rasulullah panggil kemudian dia bagi minum. Kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW sehingga sebagian sahabat memukul dia dengan pukulan yang banyak. Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan la'natullahi ala Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Dia mempermainkan Rasulullah. Dia bilang sudah mau taubat, dia bilang sudah mau taubat, tapi minum lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan la tal'anuh fa'innahu yuhibbullah wa rasulah. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nuaiman karena dia itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Dan riwayat dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Majah menceritakan bahwa Nuaiman ini pernah suatu waktu diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke Indonesia. Antara daerah Suria, umumnya orang Quraisy pada masa itu mereka memiliki rihlah berdagang, membeli dagangan ke Syam, kemudian dijual lagi di kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangkan Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah. Mau apa? Saya mau ajak 2 sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah. Siapa kata Rasul? Nuaiman. Kata Rasulullah, Nuaiman kau mau ajak? Mau ngapain? Dia seru-seruan lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya izinkan mau bawa mereka. Ketika ini saya melakukan membawa Nuaiman sama satu sahabat namanya Suwaibib ibn Hanbalah. Suwaibib ibn Hanbalah. Ini sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Semuanya sudah makan, tiba-tiba si Nuaiman ini sahabat Nabi Nuaiman mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini yang penjualnya, tolong engkau yang bayar ya Rasulullah. Makanan udah habis. Makanan udah habis, Rasulullah SAW bingung, saya yang bayar. Akhirnya Rasulullah katakan kepada sahabat, ayo keluarkan uang, kita patungan, kita bayar. Rasulullah aja dimainin, apalagi kita orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Nuaiman diajak Sayyidina Abu Bakar. Mau ajak Nuaiman? Iya ya Rasulullah, diajak. Diceritakan dalam riwayat Ibn Majah, diceritakan juga di dalam Syiar Alam Nubala, diceritakan juga di dalam Musnadnya Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Maka diceritakan Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Fulan kerjaannya ini, fulan semua memiliki kerjaan. Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, kerjaannya saya apa wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu mau ngapain terserah kamu ini. Yang penting kamu ikut saya. Kemudian satu di antara mereka namanya Suwaibib ibn Hanbalah. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Suwaibib, kamu mau kerjaan apa? Kata Suwaibib, terserah kamu wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu menjaga makanan. Karena saya tahu kamu ini adalah orang yang senantiasa menjaga amanah. Suwaibib ini kalau disuruh maju dia maju, disuruh mundur dia mundur, disuruh ke kanan dia ke kanan, disuruh ke kiri dia ke kiri. Orangnya ikut aja. Kalau Nuaiman beda, disuruh maju dia ke belakang, kasih sen kanan ke kiri belok. Nuaiman itu orang berbeda. Maka Suwaibib mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman.
Sehingga ikhwani, apa yang berlaku, apa yang terjadi, Sayyidina Abu Bakar pergi sibuk dengan kesibukannya sehingga datanglah waktu siang. Nuaiman sudah lapar. Nuaiman cari makanan. Dia nggak punya uang, diajak Sayyidina Abu Bakar tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan, dia tahu Suwaibid yang jaga makanan, dikatakan, wahai Suwaibid, saya mau makan, berikan kepada saya satu roti saja. Yang terpenting apa? Saya makan sekarang, saya sudah lapar. Kata Suwaibid, ya Allah, tidak dibutuhkan saja sehingga dia datang karena ini amanat. Amanat dari Abu Bakar, saya tidak boleh berikan kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar. Kata Nuaiman, kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Merah wajahnya Suwaibid karena dia tahu, jangankan saya Rasulullah jadi mainin. Bingung, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Nuaiman bilang, gampangannya aja, kata Nuaiman, kamu kasih saya makanan atau kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Bingung Suwaibid bikin masalah. Saya takut ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah daripada Abu Bakar sahabatnya Nabi. Nuaiman, kalau memang begitu kamu maunya, sudah berarti kamu ngajakin berantem sama saya. Nuaiman pergi ke pasar. Dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya. Ini berapa harganya? Ini katanya 10 balanis. Ini berapa? Ini harganya hitungan orang zaman dahulu. Kita sih hitung seperti dirham berapa ratus ribu. Iya, ini 300 dirham. Yang ini berapa harga hamba sahaya? 300 dirham. Harganya antara 300, 200 sampai 100. Kemudian Nuaiman mengatakan hamba saya tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah. Apa benar ada hamba saya harganya segitu? Iya, karena dia punya aib, ada kekurangan. Apa? Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba saya, tapi orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul mau beli. Ini Nuaiman sama Nuaiman diajak ke Suwaibid bin Harmalah tadi. Kata Nuaiman, itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba saya. Tangkap saja. Oh, baik. Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya, kemudian Suwaibid ditangkap. Ketika ditangkap, Suwaibid teriak, saya bukan orang, hamba saya orang merdeka. Maka orang bersama dengan saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu, memang kamu, tapi saya tidak perlu dengan bacot kamu, yang penting kerjanya kamu. Kenapa saya? Dia mau ngomel terserah, yang penting dia mau kerja. Makan kawan itu Suwaibid dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Makan kawan itu. Dia beli macam-macam. Dia beli Syam ini. Waktu itu adalah super power, adidaya Romawi. Pada masa itu semua barang mahal. Tapi Nuaiman banyak uangnya. Dia belanja ini, belanja ini, sehingga angkatkan. Ya, belanja oleh beda. Kata Nuaiman dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nuaiman? Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya. Tapi nyusahin. Saya jual akhirnya dibawa oleh Nuaiman. Sayyidina Abu Bakar pergi ke mana? Lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Suwaibid yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka perawi mengatakan, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu. Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Suwaibid, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak di wajah dan mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan 1 tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Suwaibid tersebut. Jadi ada ikhwani, jangan kalian kira Rasulullah SAW itu hidup di satu masa sahabat-sahabatnya itu seperti ustaz-ustaz yang khusyuk, yang kayak Habib bin Anis ini banyak. Bahkan ikhwani mungkin di akhir karena masa istirahat. Sehingga ikhwani, apa yang berlaku, apa yang Sayyidina Abu Bakar pula, Sayyidina Abu Bakar cari mana ini Suwaibid. Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka
perawi mengatakan fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu. Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Zuhaybit, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak di wajah dan mata para sahabat. Mengalahkan. Sehingga perawi lain mengatakan 1 tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Zuhaybit tersebut. Bahkan dikatakan tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih kecuali Nuaiman datang Rasulullah akan bersedih. Jadi sebagian sahabat itu senang kalau sudah Nuaiman datang, pasti Rasulullah bahagia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nuaiman. Ini Nuaiman di kehidupan Rasulullah SAW ada orang yang seperti itu. Orang yang sering minum keras. Rasulullah SAW marah, bukan. Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah tidak marah. Tapi kalau Rasulullah ada orang yang paling marah, orang yang paling istiqomah dalam kebenaran. 800 leh. Apa yang kau lakukan? Dia katakan aku minum minuman keras ya Rasulullah. Rasulullah campur. Tetap kita tapai bakarik leh, tulisannya bakarik leh. Nah, tetap pakai bakarik tulisan. Masih kadang aslinya juga. Tulisannya tetap pakai rugusnya. Tetap dikarik. Oh, asli sama sekali kan Samsung ini langsung tariknya langsung Samsung keluar. Dia bilang sudah mau taubat. Tapi itu bagus nih belem bawahnya. Ya deh. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Muhammad karena dia layar pun ada di sini aplikasi dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah. ada layar yang diulang aplikasi lah. Itu kali lagi Ibn Pak. Majah menceritakan bahwa Gua melihat nang nomor 2 yang nomor 2 kada so melihat nang pamugen mangin alapan nih. Kalau nak aslinya sih ya tipis benar. Yalah, kayak asal bang lah. Itu kan ada apa tadi? Kan kayak nang tadi dulu Umumnya orang Quraisy pada masa itu mereka memiliki rahma membeli dagangan ke Syam kemudian dijual lagi di ketika itu Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar. Tapi ini benar-benar dengan pasangannya. Ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah. Mau apa? Saya mau ajak 2 sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah. Siapa kata Rasulullah? Nuaiman. Kata Rasulullah, Nuaiman kamu mau ajak? Dikirimnya ningko nang seru-seruan aja. Allah. Ya bela nang. Izinkan rombongan. Jadi behavior makanya ini aja. Mayo kan itu kabeh mainnya. Suwaibid ibn Harbalah. Siapa namanya? Mau yo kabeh supaya yo cok deh yo Ini sahabat Rasulullah SAW yang Siapa? sifat yang berbeda. Ini kah? Kalau Nuaiman ini aneh. Yang kirimnya Karena ningko Rasulullah SAW dibawa makanan banyak. Dikasih Rasulullah, dikasih sahabat. Semuanya sudah makan, tiba-tiba si Nuaiman. Nangnya di pasar ini pin nukan online, layarnya kan online kah? Nukan di pasar kan malam. Ada nomor nang uyuhnya. Ya, no, tala lanjut daripada aku nunggu dia buah aja. Ada nang uyuhnya berapa harganya? Originalnya kan. Yang paling uyuh. Rasulullah dimainin. Yang 100 rupiah jiban. Iya, dia 100 ribu anak mendahan. Ada ya lah. Eh, Wah, ada murahnya lah. ya nah anunya. Film buka layar itu nah aplikasi itu udah ada aplikasi. Diceritakan dalam riwayat Ibn Majah. Diceritakan juga di dalam Syiar Kalau ada aplikasi kan mau ya. Diceritakan juga di dalam Musnad. Buka layar menyaraki kontrasnya mana? Beliin lah. Eh, Kontrasnya ada mau. Oleh Sayyidina Abu Bakar sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. ada nang ada 200 ribu lah. Semua memiliki kerjaan. Kalau ternyata kan dia sedikit kalau gini tinggi dari pos ribu lah tingginya. Ya, Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu mau ngapain terserah kamu ini. kalau sudah Yang tertutup penting ya. kamu ikut saya. Di online berapa? Kemudian satu Iya, di itu antara sama, mereka ya. namanya Suwaibid ibn Tapi tambah ongkir kan sama. Kamu mau kerjaan apa? Kayaknya Kata 38 Suwaibid, ribu terserah aja. kamu, ya Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu penjaga makanan. Karena saya tahu kamu ini adalah orang Lapinan di tangan nang kayak harga 100 semua. Suwaibid ini kalau Ada, disuruh mau. maju dia maju, Kita rokok disuruh mundur dia mundur, disuruh ke kanan dia ke kanan, disuruh ke kiri dia. Kecuali kita sudah melihat harga 4,5. Kalau Nuaiman beda. Tahu Disuruh maju bedanya. ke belakang. Padahnya ya. Kasih sen kanan ke kiri belok. Nuaiman itu orang yang berbeda. Suwaibid mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman. Sehingga pergi sibuk dengan kesibukannya, sehingga datanglah waktu siang. Nuaiman sudah lapar. Nuaiman cari makanan. Dia nggak punya uang, diajak saya apakan, tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan, dia tahu Suwaibid yang jaga makanan, dikatakan, wahai Suwaibid,
saya mau makan, berikan kepada saya satu roti saja. Yang terpenting apa? Saya makan sekarang, saya sudah lapar. Kata Suhaibid, ya Allah, Nuaiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang, karena ini amanat. Amanat dari Abu Bakar saya tidak boleh berikan kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar. Kata Nuaiman, kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Merah wajahnya Suhaibid karena dia tahu, jangankan saya Rasulullah jadi mainin. Bingung, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Nuaiman bilang, gampangannya aja, kata Nuaiman, kamu kasih saya makanan atau kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Bingung Suhaibid, pikir panjang. Setelah itu dia katakan, ya sudah Nuaiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar karena saya takut ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah SAW, dan perintah daripada Abu Bakar sahabatnya Nabi. Kata Nuaiman, kalau memang begitu kamu maunya, ya sudah, berarti kamu ngajakin berantem sama saya. Nuaiman pergi ke pasar, dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya, ini berapa harganya? Ini katanya 10 qalanis. Ini berapa? Ini harganya, hitungan orang zaman dahulu. Kita sih hitung seperti dirham, berapa ratus dirham, 200 dirham. Nah, ini berapa? 300 dirham. Nah, yang ini berapa harga hamba sahaya? 300 dirham. Harganya antara 300, 200 sampai 100. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, saya punya juga hamba sahaya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah. Apa benar ada hamba saya harganya segitu? Iya, karena dia punya aib, ada kekurangan. Apa? Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba sahaya, tapi orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul mau beli. Ini Nuaiman sama Abu diangkat ke Suhaibid bin Harmalah tadi. Kata Nuaiman, itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba saya. Tangkap saja. Oh, baik. Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya, kemudian Suhaibid ditangkap. Ketika ditangkap, Suhaibid bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang tersebut mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu, memang kamu, tapi saya tidak perlu dengan bacot kamu, yang penting kerjanya kamu. Gitu. Ini kan hamba saya untuk apa? Untuk kerja. Mau dia ngomong apa, mau ngomel, terserah. Yang penting dia mau kerja. Akhirnya ditangkaplah Suhaibid dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak ini. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Dia beli macam-macam di negeri Syam ini. Waktu itu adalah superpower, adidaya Romawi. Pada masa itu semua barang mahal. Tapi Nuaiman banyak uangnya. Dia belanja ini, belanja itu, sehingga Sayyidina Abu Bakar pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, kita semua sudah lapar. Dan Nuaiman dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual wahai Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nuaiman? Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. Sayyidul akhirnya dibawa oleh Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar pergi ke mana? Ke pasar, lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Suhaibid, dan tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka perawi mengatakan, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu. Ketika diceritakan kisah ini bersama dengan Suhaibid, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak ini. Sehingga perawi lain mengatakan, 1 tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah akan menceritakan kisah Nuaiman menjual Suhaibid tersebut. Jadi ada ikhwan, jangan kalian kira Rasulullah SAW itu hidup di satu masa sahabat-sahabatnya itu seperti ustaz-ustaz yang khusyuk, yang kayak Habib bin Anis ini banyak. Bahkan ikhwan ini, untuk di akhir karena masa sudah habis, pernah suatu waktu Rasulullah SAW didatangi ashraf, delegasi dari beberapa negara yang ingin mengenal apa itu agama Islam. Sehingga mereka datang ke rumah Rasulullah SAW membawa unta, kendaraan yang ketika itu kendaraan yang paling mahal mereka miliki, unta yang paling mewah. Diikat di depan rumah Rasulullah SAW. Tamunya pun masuk, duduk bersama Rasulullah SAW. Di depan rumah Rasulullah SAW ada beberapa sahabat. Ada Sayyidina Hamzah, kalian tahu Sayyidina Hamzah adalah orang yang berberani. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Sa'ad bin Abi
buah kos. Nah, sahabat ini lagi nongkrong di depan rumahnya Rasulullah SAW, berjaga sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wallahu ya'simuka minan nas. Ketika mereka sedang asyik duduk, tiba-tiba Nu'aiman datang. Ini Nu'aiman kalau datang pasti bikin sesuatu yang aneh. Bahkan dikatakan tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih kecuali Nu'aiman datang Rasulullah akan tersenyum. Jadi sebagian sahabat itu senang kalau sudah Nu'aiman datang, pasti Rasulullah bahagia. Tapi ketika itu Nu'aiman datang, ingin duduk bareng-bareng Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah katakan pada Nu'aiman, bercanda gitu. Nu'aiman, kamu lihat unta orang datang dari luar Arab ini. Lihat, kata Nu'aiman, ini besar banget ini, badannya besar gitu. Dagingnya pasti banyak. Iya nih, kalau kita sate enak nih ntar malam. Kata Nu'aiman, kata Sayyidina Hamzah, apakah kamu berani? Kata Nu'aiman, saya berani aja asal kalian gak bilang sama Rasulullah. Kata Sayyidina Hamzah, benar wahai Nu'aiman, benar. Akhirnya Sayyidina Hamzah lupa masalah itu cuma bercanda saja. Sayyidina Hamzah lagi asik sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tiba-tiba apa? Ternyata ketika dia melihat unta tersebut sudah pisah antara kepala sama badannya. Nu'aiman mengatakan, wahai Hamzah, ini unta saya sudah potong, saya mau pergi sebentar kalau Rasulullah cari saya. Pintar, anggap boleh orang boleh. Kalau keadaan sudah aman, mari kita nyate bareng-bareng. Ada yang seperti itu. Laju lain gunanya lah. Berlari. Kalteng kan Berlari dan berlari mencari satu tempat supaya Rasulullah SAW dia selamat daripada Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Hamzah bingung, kalau Rasulullah keluar gimana? Ada Hamzah Asadullah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar, gak bisa jaga kendaraannya tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya benar apa yang terjadi, ikhwan. Rasulullah SAW tamunya mau pulang. Ketika dia buka pintu tamu melihat apa? Untanya sudah begitu. Mereka teriak, wana kata unta kami wahai Muhammad. Baru mau kenal Islam, unta kami, kendaraan kami sudah dua. Rasulullah SAW lihat Sayyidina Hamzah, lihat Sayyidina Ali. Mereka tidak bisa ngomong, mereka hanya bilang, Nu'aiman ya Rasulullah. Rasulullah perintahkan Sayyidina Umar, wahai Umar, sekarang saya kemudian kamu gantikan, kemudian kamu berikan 2 kali lipat daripada harta unta ini, sehingga agama Islam tidak didengar dengan sesuatu yang tidak baik di luar sana. Akhirnya diberikan harta, diberikan unta yang baru dan digili langsung akan tersebut, sehingga orang tersebut tidak menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Dan sekarang waktunya kita balas dendam dengan mereka. Nu'aiman ternyata berlari tempatnya itu sampai hampir keluar dari kota Madinah. Dia dapatkan seorang sahabat Nabi yang hadir juga dalam peperangan Badar, namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Siapa namanya? Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ketika itu sedang menggali sumur. Ketika sedang menggali sumur, Nu'aiman datang. Nu'aiman katakan kepada Miqdad, wahai Miqdad, wahai sahabat Rasul, kamu orang yang hadir dalam peperangan Badar, kamu adalah orang yang hebat. Dipuji-puji sama orang itu. Ada baunya ini. Tolong saya. Kenapa wahai Muhammad, kamu ini kekasihnya Rasulullah, orang yang disayang sama Rasulullah. Kenapa? Saya ini sedang dikejar-kejar orang jahat. Masih auran nih. Isok deh kan. Isok dia. Saya dikejar sama orang-orang. Kamu mau atau tidak selamatkan saya? Ya sudah, selagi kamu itu adalah sahabat Nabi, silahkan kamu masuk. Masuk akhirnya Nu'aiman ke dalam sumur tersebut. Lalu Nu'aiman mengatakan, wahai Miqdad, dia keluar lagi. Nanti kalau ada yang cari saya, tolong jangan beritahu saya di dalam sumur ya. Kata Miqdad, baiklah. Kata Nu'aiman, siapapun yang bertanya tentang saya, iya. Tolong berdiri. Tanya saya. Mau je. Enggak mungkin Rasulullah datang. Coba kan bilang apa? Cepat dari dibijakan dong. Setelah beberapa menit Rasulullah dan rombongan datang. Miqdad bingung ini. Ini kenapa Rasulullah datang ke RW kami? Ada apa ini Rasulullah sampai sejauh ini? Ditanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya cari Nu'aiman. Mana Nu'aiman? Inna lillah, kata Miqdad. Enggak dijawab ini Rasulullah. Kalau dijawab saya ingkar janji. Akhirnya apa dia katakan? Wahai Rasulullah, mata saya tidak memandang kepada Nu'aiman, tapi tangannya nunjuk ke dalam sumur. Apa dia bilang? Mata saya tidak melihat kepada Nu'aiman, tapi tangannya nunjuk ke sumur. Akhirnya dibuka sama Rasulullah, Nu'aiman muncul.
Kata Rasulullah, "Jangan kamu bikin malu saya." Entah Ya orang Rasulullah, yang bersalah bukan saya, tapi orang yang mencari saya bersama kamu ya. Akhirnya Rasulullah nengok siapa, ternyata Muhammad sudah lari kami. kabur ruang apa? Sebelum ada Nabi Muhammad. Kisah-kisah seperti ini sebenarnya banyak sekali ya. Yang menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Rasulullah itu begitu indah. Rasulullah kalau kamu mau menjadi orang yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi bapak yang baik, contoh Rasulullah. Mau menjadi pemimpin peperangan yang baik, Rasulullah. Mau menjadi murid yang terbaik, contoh Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah. Mau menjadi suami yang baik, contoh Rasulullah. Dalam segala hal, apapun itu Rasulullah sangat makhluk yang paling terbaik. Selesai. Wah, bersih sekali bibirnya. Tapi larang. Mantan Menteri Pertahanan yang berkata, kami tidak akan bertarung menggunakan senjata nuklir dengan Amerika. Itu sama saja dengan mati bersama. Kami tidak sebodoh itu. Tetapi menggunakan satu-satunya rahasia untuk menggunakan senjata non-destruktif yang dapat membunuh banyak orang, yaitu senjata biologis. 40-an lah, parak sajam lah videonya.